Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS, yaitu tentang pendidikan inklusif dengan mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus, dan dosen pengampunya adalah Ibu Diah Ningrum SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian pendidikan inklusif dan karakteristik sekolah inklusif, tujuan pendidikan inklusif, kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yaitu pada pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan ayat 2-nya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ada juga pasal 11 ayat 1 dan 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945 pun bahwa setiap warga negara itu memiliki hak kewajiban untuk berpendidikan. Inklusif. Pendidikan inklusif harus ramah dan hangat sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda dan kondisi. Pendidikan dan tenaga didik memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Dalam prakteknya, pendidikan inklusif semestinya memberlakukan tempat duduk yang bervariasi agar bisa saling membaur serta
satu sama lainnya. Materi dan metode pembelajaran dan pendidikan inklusif bervariasi agar lebih menarik dan menyenangkan. Tenaga didik memiliki rencana harian yang akan digunakan untuk media pembelajaran. Penilaian mengenai karya anak peserta pendidik inklusif dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pengertian pusat sumber dalam koneksi pendidikan inklusif. Pusat sumber dalam koneksi pendidikan khusus dan pendidikan inklusif adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Pusat sumber ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berhubungan anak berkebutuhan khusus, khususnya dalam penanganan dan pendidikannya. Dengan demikian, pusat sumber dapat menjadi sumber bagi orang tua, keluarga, sekolah biasa atau sekolah luar biasa. Tujuan sekolah inklusif itu sendiri yaitu memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. Bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia, mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda, dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat.